Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama, Arsya Gusnita dengan NIM 20031053. 2, Divi Andini dengan NIM 20031005. Yang ketiga, Multi Asmul Sofia dengan NIM 20031017. Yang keempat, Sri Hidayatul Reski dengan NIM 20031034. Yang kelima, Yuni Pertiwi dengan NIM 20031038 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai daun. Baik, yang kami bahas pada saat ini yaitu konsep dan fungsi daun, pertumbuhan daun, dan variasi daun. Yang pertama yaitu konsep dan fungsi daun yang akan dibacakan oleh Yuni. Kepada Yuni disilahkan. Yang pertama yaitu konsep daun. Daun merupakan organ yang sangat penting bagi tumbuhan dan merupakan bagian terbanyak pada tumbuhan. Daun terletak pada nodus batang dan biasanya berbentuk pipi, lebar, berwarna hijau, dan memiliki bentuk yang paling beragam dibandingkan organ tumbuhan yang lain. Letak daun mengikuti rumus tata letak daun yang membentuk deret Fibonacci. Daun mengandung klorofil yang sepanjang perjalanan akan mengalami perubahan warna. Yang pada saat muda berwarna hijau muda, saat dewasa berwarna hijau tua, dan menjelang gugur berwarna pucat. Daun memiliki batas umur tertentu dan pada saat tertentu akan gugur. Daun gugur untuk mengurangi penguapan. Daun yang lengkap memiliki bagian utama yaitu upih daun atau pelepah yang disebut juga dengan vagina, tangkai daun atau petiolus, dan helaian daun atau lamina. Fungsi daun diantaranya yaitu yang pertama sebagai fotosintesis, yaitu untuk pembuatan makanan dan jika berlebih maka akan disimpan. Yang kedua sebagai respirasi, yaitu pada permukaan daun terdapat stomata dengan cara mengambil CO2 dan mengeluarkan O2. Yang ketiga yaitu untuk transpirasi, merupakan penguapan air yang berlebih dilakukan melalui mulut daun dalam bentuk uap air dan pada malam hari melalui sel pucuk daun yang disebut juga dengan gutasi. Lanjutannya yaitu sebagai resorpsi, yaitu untuk pengambilan zat-zat makanan. Yang ketiga yaitu untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya pada umbi lapis bawang merah atau Alimuepa. Yang kedua yaitu pertumbuhan daun yang akan dijelaskan oleh Arsya. Kepada Arsya disilahkan. 2. Pertumbuhan daun. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan reversibel. Akibat dari pertumbuhan akan terbentuk daun yang awalnya kecil, bahkan tidak terlihat menjadi besar dan panjang, dan memiliki berbagai bentuk. Perpanjangan daun terjadi sebagai akibat aktivitas meristem interkalar. Pelebaran daun terjadi apabila meristem tepi daun aktif melakukan pembelahan sel. Bila aktivitas meristem tepi terbatas hanya pada daerah-daerah tertentu saja, maka akan terbentuk daun yang terbagi menyirip atau majemuk menyirip. Daun baru berkembang dari primordial daun yang dibentuk pada meristem apex. Setiap primordial daun terbentuk pada bagian panggul meristem apex pucuk. Primordial daun pada tumbuhan monokotil terbentuk dan berkembang pada sekeliling meristem apex pucuk. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, primordial daun terbentuk pada sebagian kecil dari diameter meristem apex pucuk. Bertambahnya ukuran daun terjadi sebagai akibat bertambahnya jumlah sel yang diikuti dengan penambahan ukuran sel. Pembelahan sel berbeda-beda pada daerah tertentu dan meristem daun, sehingga terjadi aktivitas diferensial dari meristem daun yang menyebabkan terbentuknya bentuk-bentuk daun yang berbeda. 3. Variasi daun. Variasi daun yang pertama yaitu bagian-bagian daun. 1. Pelepah daun disebut juga folius. Pelepah daun adalah bagian pangkal daun yang melebar. Pelepah daun disebut juga upih daun dan biasanya membungkus bagian batang. Pelepah daun biasanya dijumpai pada tumbuhan monokotil, misalnya pada anggota dari famili Musaceae, Graminae, Ciperaceae, dan lain-lain. Pelepah daun memiliki fungsi untuk mendudukkan daun pada batang. 2. Tangkai daun. Merupakan bagian daun mendukung helaiannya dan bertugas menempatkan helaian daun sedemikian rupa untuk mendapatkan cahaya matahari. Umumnya berbentuk silinder. Bentuk tangkai daun ada yang bulat dan berongga,
pipih dan tepinya melebar, bersegi, dan setengah lingkaran. Tiga, helaian daun atau lamina. Bentuk dan ukuran helaian daun bermacam-macam, sesuai dengan jenis tumbuhan. Adanya variasi tersebut digunakan untuk membantu mengidentifikasi tumbuhan. Helai daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada paku-pakuan, helaian daun dapat berfungsi sebagai pembawa spora. Daun pembawa spora disebut sporofil. Pada sebagian besar tumbuhan, daun hanya terdiri dari satu atau dua bagian saja, yakni helai daun saja, tangkai dan helai daun, pelepah dan helai daun, atau tangkai daun saja. Daun-daun yang demikian dinamakan sebagai daun tak lengkap. Terdiri dari tangkai dan helaian daun disebut daun bertangkai, terdiri dari pelepah dan helaian daun disebut daun berupih, terdiri dari helaian daun saja disebut daun duduk, terdiri dari tangkai daun saja merupakan satu helaian semu atau palsu, dikenal dengan filodia. Bagian variasi daun yang kedua akan dijelaskan oleh Reski. Kepada Reski disilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah macam-macam daun. Yang pertama adalah daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang pada setiap tangkainya mempunyai dua atau lebih anak daun. Ciri yang dapat dijadikan pedoman untuk mengenali daun majemuk yaitu yang pertama, anak daun pada daun majemuk muncul secara bersamaan dan apabila gugur juga secara bersamaan. Yang kedua, pada ujung daun majemuk tidak dijumpai primordial daun dan meristem apikal atau tunas ujung. Yang ketiga, tunas samping hanya dijumpai pada ketiak daun atau sudut antara tangkai daun dan batang atau cabang, dan tidak dijumpai pada bagian sudut anak daun. Bagian daun majemuk dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, ibu tangkai daun atau petiolus communis yang merupakan tempat melekatnya anak daun. Yang kedua, tangkai anak daun atau petiolus yang merupakan cabang-cabang ibu tangkai daun yang mendukung anak daun. Yang ketiga, anak daun atau foliolum yang merupakan helaian daun sesungguhnya. Yang terakhir, upih daun yang merupakan bagian di bawah ibu tangkai daun yang biasanya memeluk batang seperti pada pinang. Berdasarkan susunan anak daun pada ibu tangkai, maka daun majemuk dapat dibedakan menjadi pertama, daun majemuk menyirip atau pinnatus. Daun majemuk menyirip mempunyai anak daun yang tersusun seperti sirip ikan, terdapat di kiri dan kanan ibu tangkai daun. Daun majemuk menyirip ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, daun majemuk menyirip beranak daun satu, terlihat seperti daun tunggal. Yang kedua, daun majemuk menyirip genap yang terdapat sejumlah anak daun yang berpasangan di kanan kiri ibu tulang daun. Yang ketiga, daun majemuk menyirip gasal. Berikut adalah gambar dari daun majemuk menyirip. Selanjutnya adalah daun majemuk menjari atau palmatus. Daun majemuk menjari ini mempunyai anak-anak tangkai daun yang bertemu pada satu titik di ujung ibu tangkai daun. Menurut jumlah anak daun yang menyusunnya, daun majemuk menjari ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, daun majemuk beranak daun satu atau monofolia yang misalnya pada daun jeruk bali. Yang kedua, daun majemuk menjari beranak atau bifolia yang misalnya pada daun nanam. Yang ketiga atau trifolia yang misalnya pada daun gadung. Yang keempat, daun majemuk menjari beranak daun 5 misalnya pada daun Dioscorea pentaphylla. Yang terakhir, daun majemuk menjari beranak daun 7 misalnya pada daun kapuk randu. Berikut adalah gambar dari daun majemuk menjari. Selanjutnya adalah daun majemuk bangun kaki atau pedatus. Seperti daun majemuk menjari, tetapi dua anak daun yang paling pinggir tidak duduk pada ibu tangkai, melainkan pada tangkai anak daun yang di sampingnya. Yang terakhir adalah daun majemuk campuran, contohnya pada daun putri malu, yang susunan anak daunnya merupakan campuran antara daun majemuk menjari dan daun majemuk menyirip. Macam-macam daun selanjutnya adalah daun tunggal. Daun tunggal merupakan daun yang pada tangkai daun hanya terdapat satu helaian daun. Selanjutnya adalah bentuk atau bangun umum daun. Bentuk umum dari daun ini dapat dibedakan menjadi A. Bagian yang terlebar di tengah-tengah helaian daun. Yang pertama, jika panjang banding lebar sama dengan 1:1, disebut bulat atau bundar atau orbikular, contoh pada teratai besar.
Yang kedua, jika panjang banding lebar sama dengan 1,5 sampai 2 banding 1 disebut dengan jorong atau ovalis atau eliptikus seperti pada nangka. Yang ketiga, jika panjang banding lebar sama dengan 2,5 sampai 3 banding 1 disebut memanjang atau oblongus seperti pada serikaya. Yang keempat, jika panjang banding lebar sama dengan 3 sampai 5 banding 1 disebut lancet atau lanceolatus. Dan yang terakhir, jika tangkai daun terutama pada bagian tengah disebut dengan bangun perisai atau peltatus. Contohnya pada keladi. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya adalah bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. A. Pangkal daun yang tidak bertore. Yang pertama, bulat telur atau ovatus, contoh pada daun kembang sepatu. Yang kedua, segitiga atau triangularis, seperti segitiga sama kaki, seperti pada kembang pukul 4. Yang ketiga adalah delta atau deltoides, segitiga sama sisi, seperti pada daun air mata pengantin. Yang terakhir adalah bela ketupat, segi 4 tetapi sisinya tidak sama panjang, contoh pada anak daun yang di ujung pada bengkuang. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya adalah pangkal daun bertore atau berlekuk. Yang pertama adalah jantung atau chordatus, seperti bulat telur tetapi pangkalnya berlekuk, seperti pada daun waru. Yang kedua, ginjal atau kerinjal, seperti pada pegegan. Yang ketiga, anak panah atau sagittatus, seperti pada enceng. Yang keempat, tombak atau hastatus pada wewehan. Dan yang terakhir, bertelinga atau auriculatus pada tempuyung. Berikut adalah gambar-gambarnya. Selanjutnya adalah bagian yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Yang pertama, bulat telur sungsang atau obovatus, yaitu pada sawo keci. Yang kedua, jantung sungsang atau obchordatus pada sidaguru. Yang ketiga, segitiga terbalik atau cuniatus pada anak daun semanggi. Yang terakhir, sudip atau sepatulatus pada daun tapak liman. Selanjutnya adalah tidak ada bagian yang terlebar dari pangkal sampai ke ujung hampir sama lebar. Yang pertama, garis atau linearis pada daun padi. Yang kedua, pita atau ligulatus pada jagung. Dan yang terakhir adalah pedang ensifornis, tebal di tengah dan tipis di tepi, seperti pada agave sisalana. Berikut adalah gambar-gambarnya. Variasi daun berikutnya yaitu bentuk ujung daun yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bentuk ujung daun atau apex foli. Yang pertama, runcing atau acutus. Jika pertemuan tepi daun pada puncak dengan membentuk sudut lancip, biasanya ditemukan pada bangun bulat memanjang, lancet, segitiga, delta, belah ketupat, dan lain-lain. Contohnya pada daun padi dan daun oleander. Selanjutnya, meruncing atau acuminatus. Jika pertemuan tepi daun berada di bawah puncak, ditemukan pada daun kembang sepatu dan daun sirsat. Tumpul atau obtusus. Jika pertemuan tepi daun berada di atas puncak dan membentuk sudut tumpul, ditemukan pada daun sawo kecil. Membulat atau rotundatus. Jika pertemuan tepi daun tidak membentuk sudut atau bulat, dapat dilihat pada daun pegegan dan daun teratai besar. Rompang atau truncatus. Jika ujung daun rata, contoh pada ujung jambu monyet. Terbelah atau retusus. Jika ujung daun berlekuk, contohnya pada daun saliguri dan daun bayam. Berduri atau mukronatus. Jika ujung daun berduri, contoh daun nena seberang. Menggulung atau cirrhosis. Jika ujung daunnya menggulung, biasanya ditemukan pada ujung daun yang bersulur seperti kembang sungsang. Aristatus. Jika pada daun yang distalnya sempit terdapat ujung yang panjang seperti jarum. Caudatus. Jika pada ujung yang bagian distalnya lebar dan terdapat ujung yang panjang seperti jarum. Berikut gambar bentuk-bentuk ujung daun. Variasi daun berikutnya yaitu bentuk pangkal daun atau basis foli. Terbagi atas 3. Yang pertama, pangkal daun yang tidak menyatu. Pangkal daun yang tidak menyatu terbagi atas. Yang pertama, runcing atau acutus. Biasanya terdapat pada bangun daun yang memanjang, lancet, belah ketupat, dan lain-lain. Selanjutnya, meruncing atau acuminatus. Biasanya ditemukan pada daun bangun bulat, telur sungsang atau bangun sudip. 3. Tumpul atau obtusus. Ditemukan pada daun bangun bulat telur dan jorong. Yang keempat, membulat atau rotundatus. Ditemukan pada daun bangun bulat, jorong, dan bulat telur. Yang kelima, rompang atau rata atau truncatus. Ditemukan pada daun segitiga, delta, tombak, dan lain-lain.
Selanjutnya berlekuk atau emarginatus, ditemukan pada bangun daun jantung, ginjal, anak panah, dan lain-lain. Selanjutnya hastatus, ditemukan pada bangun daun seperti anak panah. Bentuk pangkal daun yang kedua yaitu kedua tepi daunnya menyatu atau conatus. Misalnya pada daun bangun perisai, maka pangkal daunnya disebut peltatus. Yang ketiga, ditembus batang. Jika pangkal daun duduk tumbuh menyatu dengan daun yang dihadapannya disebut conatus perfoliatus. Dan apabila kedua tepi daun menyatu dan mengelilingi batang disebut perfoliolatus. Berikut gambar bentuk-bentuk pangkal daun. Variasi daun berikutnya yaitu bentuk pinggir-pinggir daun atau tepi daun yang akan dijelaskan oleh Sofia. Kepada Sofia disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu bentuk pinggir daun atau tepi daun. Secara umum, tepi daun ada yang rata dan ada yang bertoreh. Bentuk torehan atau sinus ada yang lancip dan ada yang tumpul. Demikian juga bagian yang menonjol atau angulus, ada yang runcing dan ada yang tumpul. Daun dengan torehan kecil dan dangkal mempunyai bentuk tepi daun sebagai berikut. Yang pertama, tepi daun bergerigi atau serate. Jika torehan atau tonjolan membentuk sudut lancip. Yang kedua, tepi daun bergerigi ganda atau inciset, yaitu jika tepi daun yang bergerigi dengan tonjolan yang tepinya bergerigi lagi. Yang ketiga, bergigi atau dentate, yaitu jika torehan tumpul sedangkan tonjolannya lancip. Yang keempat, beringgit atau krenate, jika torehan lancip sedangkan tonjolannya tumpul. Yang kelima, berombak atau undulate, jika torehan dan tonjolannya sama-sama tumpul. Daun dengan torehan besar dan dalam, biasanya bagian tonjolannya mengikuti ujung tulang daun. Sedangkan bagian yang bertoreh terdapat di antara tulang daun. Berdasarkan dalam torehannya, maka dapat dibedakan ke dalam. Yang pertama, berlekuk, jika dalamnya torehan kurang dari setengah panjang. Saya lanjutkan. Berdasarkan bentuk pertulangan daunnya, maka kita mengenal adanya tepi daun berlekuk menyirip dan berlekuk menjari. Yang kedua, bercangap, jika di dalamnya torehan kurang lebih setengah panjang tulang daun yang ada di kiri kanannya. Berdasarkan bentuk pertulangan daunnya, maka kita mengenal adanya tepi daun bercangap menyirip dan bercangap menjari. Yang ketiga, berbagi, jika di dalamnya torehan lebih dari setengah panjang tulang daun yang ada di kiri kanannya. Berdasarkan bentuk pertulangan daunnya, maka kita mengenal adanya tepi daun berbagi menyirip dan berbagi menjari. Menurut Benson tahun 1957, ini adalah gambar dari bentuk-bentuk tepi daun. Teman-teman bisa melihatnya. Lanjut. Selanjutnya yaitu bentuk pertulangan daun. Tulang daun terdiri dari ikatan pembuluh yang disusun oleh xilem dan floem. Xilem berfungsi sebagai jalur transportasi air dan garam-garaman yang berasal dari akar melalui batang menuju ke daun, dan selanjutnya didistribusikan ke seluruh jaringan yang terdapat dalam mesofil pada helai daun. Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis yang terjadi dalam mesofil daun menuju ke batang dan akar tumbuhan. Selain itu, tulang daun juga berfungsi sebagai kerangka yang memberikan kekuatan dan bentuk helai daun. Berdasarkan ukurannya, maka tulang daun dapat dibedakan ke dalam ibu tulang, tulang cabang, dan urat daun. Ibu tulang merupakan tulang besar, kepanjangan dari ikatan pembuluh pada tangkai daun. Ibu tulang ini dapat bercabang-cabang membentuk tulang cabang. Tulang cabang dapat bercabang lagi hingga mencapai ukuran kecil yang dinamakan urat daun. Ibu tulang daun dapat berada di tengah-tengah helai daun sehingga daunnya simetris atau berada tidak di tengah-tengah helai daun sehingga daunnya tidak simetris atau asimetri. Ibu tulang daun dapat bercabang membentuk tulang cabang ordo atau tingkat 1 yang selanjutnya dapat bercabang lagi membentuk tulang daun tingkat 2 dan seterusnya. Bagian tulang daun yang terkecil disebut dengan urat daun. Tulang daun tingkat 1 tumbuh menuju ke bagian tepi daun. Ada yang dapat mencapai tepi daun dan ada yang tidak dapat mencapai tepi daun. Tulang cabang yang tidak mencapai tepi daun, ada yang berhenti bebas, tidak berhubungan satu dengan lainnya. Dan ada juga yang melengkung ke atas sehingga berhubungan dengan tulang cabang di atasnya sehingga membentuk tulang pinggir.
Selanjutnya yaitu ada beberapa susunan pertulangan daun. Yang pertama, pertulangan daun menyirip. Ibu tulang daun bercabang ke kiri dan ke kanan sehingga mirip dengan tulang ikan. Yang kedua, pertulangan daun menjari. Beberapa tulang cabang besar bermuara atau bertemu pada ujung tangkai daun. Yang ketiga, pertulangan daun melengkung. Beberapa tulang cabang memanjang dan melengkung menuju ujung daun. Yang keempat, pertulangan daun sejajar. Ada tulang-tulang daun kecil yang sejajar dari pangkal sampai ujung dengan tulang tengah daun yang besar. Yang kelima, pertulangan daun dikotom. Tulang cabang daun bercabang dua dan cabang tersebut dapat bercabang dua lagi, dan seterusnya. Menurut Foster dan Gifford tahun 1974, berikut adalah bentuk-bentuk dari pertulangan daun. Ada yang melengkung, sejajar, menjari, menyirip, dan dikotom. Teman-teman bisa melihat gambarnya di slide. Selanjutnya, tumbuhan dikotil umumnya mempunyai pertulangan daun menyirip atau menjari, dan tumbuhan monokotil umumnya mempunyai pertulangan daun yang sejajar atau melengkung. Pertulangan daun dikotom umum dijumpai pada paku-pakuan. Baik, demikian materi dari saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.